Setelah menunggu hampir 2 jam, seorang dokter perempuan keluar dari ruang emergensi. Wisnu, Andre, dan Olive berjalan mendekati dokter itu. "Apakah Anda adalah keluarga pasien?" Wisnu menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengalami sedikit memar di keningnya. Kami telah melakukan pemeriksaan X-ray full body padanya. Untuk saat ini tidak ada yang serius dengan kepala dan bagian tubuhnya. Tapi kami harus melihat perkembangannya sampai besok pagi. Oh iya, tenggorokannya mungkin akan sakit karena pengaruh dari air laut. Jadi sebaiknya kalian memberikannya bubur atau makanan yang lembut. Dokter tersebut menjelaskan pada ketiganya sebelum meninggalkan ruang emergensi tersebut. Merasa sedikit lega dengan kondisi gadis itu, Andre dan Olive pun berpamitan untuk pulang dulu. Sesudah memberitahu nenek dan mama Andrea, Wisnu mengambil beberapa helai baju bosnya di hotel. Tidak lupa dia juga memesan makanan untuk keduanya sebelum dia kembali ke rumah sakit. Saat laki-laki tampan itu membuka pintu kamar rumah sakit nomor 302, Andrea ternyata sudah bangun. Dia duduk di tempat tidur rumah sakit sambil melihat keluar kaca jendela dengan pandangan kosong. Dia menoleh ketika mendengar suara pintu terbuka. "Maaf, Anda siapa?" Andrea bertanya pada laki-laki yang baru saja masuk tersebut. Kaget dengan pertanyaan itu, wajah Wisnu berubah pucat. Dia membalikkan badan, ingin segera memanggil dokter yang sedang berjaga. Tapi tiba-tiba dia mulai mendengar suara cekikikan dari belakangnya. "Hei, kamu mau kemana?" Andrea bertanya kembali. Matanya sedikit berkaca-kaca karena dia tertawa melihat ekspresi shock Wisnu yang berhasil dikerjainya. Kamu tahu tidak, aku sangat khawatir denganmu." "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Wisnu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia mengangkat tas sport yang ada di tangan kirinya dan menyerahkannya pada Andrea. "Terima kasih." Andrea mengambil tas tersebut dan berjalan menuju ke kamar mandi. Dia mengganti bajunya. Dari kaca wastafel, ia melihat luka memar di keningnya. Ini membuatku bertambah culun," ucap Andrea di dalam hati. Andrea berjalan keluar dari kamar mandi dan duduk di depan Wisnu. Dengan ekspresi serius, ia bertanya padanya, "Apa kamu sudah memberitahu Haris tentang hal ini?" "Belum," Wisnu menjawab singkat. "Bagus, rahasiakan hal ini darinya. Tidak perlu memberitahukannya, oke?" Andrea merasa lega mendengar jawaban Wisnu. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa jatuh dari sana?" Kali ini wajah Wisnu sangat serius. Dia ingin tahu siapa pelakunya. Jangan menunjukkan wajah seperti itu padaku. Aku takut." Andrea cemberut. Dia kemudian membenarkan posisi duduknya di tempat tidur. Wisnu mengerutkan dahinya meminta penjelasan. Baik, mendekatlah. Sebenarnya waktu itu, aku sedang mengikuti Sandra dan pria itu yang bersamanya tempo hari.
Tapi mereka mengetahui keberadaanku. Dan pria itu membuang kameraku. Kamera kesayanganku. Aku ingin menangkap kamera itu, tapi aku terjatuh. Andrea menjelaskan semuanya. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi bila aku dan Andre tidak datang saat itu? Aku tahu. Maaf. Andrea meminta maaf pada Wisnu. Andre juga datang menolongku. Andrea bertanya kembali setelah mereka sama-sama terdiam untuk sesaat. Iya. Untung dia dan pacarnya datang tepat waktu dan membantuku. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Wisnu, janji ya, kamu tidak akan memberitahu Haris tentang hal ini. Bila dia sampai tahu, hidupku pasti dalam bahaya. Dia tidak akan percaya dengan kata-kataku. Dia sangat mencintai gadis itu. Tenanglah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jika kamu menyuruhku untuk diam, maka aku akan diam. Tapi, berjanjilah satu hal padaku. Andrea mengangkat alisnya, bersiap mendengarkan kata-kata Wisnu selanjutnya. Jangan mengagetkanku seperti barusan. Aku bisa meninggal karena syok. Wisnu memberikan semangkok bubur yang dibelinya di restoran dekat rumah sakit. Mata Andrea berbinar-binar ketika melihat bubur. Perutnya sudah sangat lapar sekali. Dia dengan cepat menganggukkan kepala sebagai tanda mengiyakan janji Wisnu tadi. Nah, makanlah. Wisnu juga membukakan sebuah sendok plastik untuk bos cantiknya itu. Dengan tersenyum, Wisnu memandangi Andrea yang tengah menikmati bubur ayam. Keesokan harinya, Andrea menerima follow-up treatment. Setelah dokter memberinya izin, dia keluar dari rumah sakit saat itu juga. Malamnya mereka check out dari hotel dan pulang ke Jakarta. Setiap hari Wisnu akan membantunya merawat lukanya dan mengoleskan obat di keningnya. Laki-laki itu meminta Ginny untuk mengiriminya beberapa obat, karena gadis itu memiliki chemist lab serta produk skincare-nya sendiri dan pabrik obat. Mendengar berita Andrea mengalami luka memar di keningnya membuat Ginny khawatir. Dia mengirimkan beberapa jenis obat yang efektif untuknya. Hanya dalam hitungan hari luka di keningnya sembuh dan kulitnya kembali seperti sedia kala. Ketika Andrea tengah menonton televisi, dia melihat berita kalau Sandra telah dibanet dari dunia entertainment. Skandalnya mulai terkuak satu persatu, dan itu berakibat fatal pada karir modelnya di kancah internasional. Semua agensi tidak ada yang berani merekrutnya. Andrea tidak kaget dengan berita ini. Dia membuka handphone dan mengecek media sosialnya. Sandra Lee tengah menjadi trending topik di semua portal berita saat ini. Tidak lama ada sebuah pesan SMS dari suaminya. Dia membuka pesan itu. Karena sesuatu, pernikahan ini akan berakhir sebelum akhir tahun. Kita akan membicarakannya setelah aku kembali.